Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Nur Ciganjur yang saya hormati. Alhamdulillah ini kita kurang lebih 4 bulan ya. Ya. Kita ketemu 4 bulan. Ya sayangnya sempat kena nggak corona sebenarnya sih. Kemudian ya kena PPKM kemarin ya, sehingga kita cukup lama tidak ngaji lagi dan kita mulai lagi insya Allah ya tiap Rabu jam 8. Kita masih melanjutkan pertemuan yang lalu membahas kitab Al-Jam'u Bainar Ra'yil Hakimain karya Abi Nasr Al-Farabi. Kita akan bahas halaman 43 ya. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pertama untuk pengarang kitab ini yaitu Abi Nasr Al-Farabi. Juga untuk karena ini yang dibahas adalah Plato dan Aristotle, kita juga Fatihah untuk Plato dan Aristotle. Apakah dia muslim atau enggak kan itu sebelum Nabi Muhammad ya, kita anggapnya dia kan Nabi. Kemudian juga guru-guru kita semua Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Juga Fatihah untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, semua mu'alif kitab yang kita baca. Kemudian saya mohon juga Fatihah untuk istri saya sekarang sedang hamil tua ya. Ini ya wahnan ala wahnin ya. Itu mohon Fatihah juga. Dengan niat baik tersebut ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bisa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 43. Baris kedua. Lama hum wajadu al-qiyasa. Ketika mereka dalam hal ini adalah kaum neoplatonis ya. Wajadu menemukan al-qiyasa, kias ini kita artikan kias saja. Murakkaban, silogisme sebenarnya. Murakkaban terbentuk min muqaddimatain dari dua proposisi, dua premis. Watalatati hududin dan 3 term. Ya. Awal term yang pertama atau term mayor, wa ausat term tengah, wa akhir term akhir itu term minor, wa wajadu luzumal haddil awal lil ausat, dan mereka menemukan saya tulis dulu aja ya sebelum saya baca semuanya. Mana Mas? Wa wajadu, dan mereka juga menemukan luzumal haddil awali, kelaziman term yang pertama atau term mayor, lil ausat bagi term tengah, dorurian ya. Mereka menemukannya itu sifatnya doruri itu niscaya, apodiktik. Kemarin kita ngartikan apodiktik itu maksudnya adalah konsekuensial, apa ya, kayak misalnya jika A maka B, macam itu. Dia menjelaskan ketika sesuatu terjadi maka ada konsekuensi lain pada sesuatu yang lain yang mirip. Saya ulang nih. Mereka orang-orang neoplatonis mendapatkan silogisme ya. Itu murakkaban min silogisme, itu terbentuk dari muqaddimatain, 2 premis ya.
2 premis, dan 3 term. 3 term. Apa yang premis? Premisnya itu premis mayor dan premis minor. Ya, ini kita belajar logika sedikit lah ya. Misalnya yang paling mudah apa ya? Contoh yang klasik saja ya. Semua manusia akan mati, ya kan? Misalnya Socrates adalah manusia. Nah, ini premis mayor, ya. Yang ini premis minor. Nanti sebenarnya ada satu lagi nanti. Jadi caranya gimana kalau mau ini coret yang disebut 2 kali? Yang disebut 2 kali apa? Semua manusia akan mati. Socrates adalah manusia. Ini ada 3 term, ya. Ada 3 term itu dulu, ya. Untuk nyimpulin nih kita belajar ya. Term itu ada 3. Di sini awal term yang pertama disebut term mayor, ya. Yang kedua term tengah. Yang ketiga term minor. Pertama yang kita harus sebut, yang harus kita cari adalah term tengah. Term tengah itu adalah yang ini 2 kalimat ini terdiri dari 3 kata. 3 term itu kata. Premis itu kalimat. Apa yang disebut 2 kali? Yang ada di premis mayor dan premis minor. Semua manusia akan mati. Socrates adalah manusia. Yang disebut 2 kali apa? Manusia. Nah, ini berarti term tengah. Ini nih term tengah. Ya. Yang di atas, yang tersisa di atas itu term mayor. Ini mayor nih berarti. Term mayor. Yang tersisa di bawah, karena ini minor, dia term minor. Cara menyimpulkan, hapus yang disebut 2 kali. Apa? Manusia hapus. Nanti turunin aja. Term minor diturunin ke sini, ini turunin ke sini. Jadi apa? Jadi Socrates akan mati itu. Ini kesimpulan. Di silogisme terdiri dari 2 premis dan ini kesimpulan, ya. 3 term mayor, sebenarnya untungnya dari term tengah, term mayor dan term minor. Nah, itu. Kalau mau menyimpulkan, maka term tengah dihapus, term minor itu dijadikan subjek kesimpulan, term minor dijadikan predikat. Ini yang di depan ini disebut sebagai subjek, ya. Ini kita benar-benar belajar teknis ini. Ini yang depan ini kan 2 kalimat ya. Yang depan disebut subjek, yang di belakang disebut predikat. Ya. Nah, cara mengambil kesimpulan tadi, hapus term minor, term tengah yang disebut 2 kali. Yang tersisa di premis minor dijadikan subjek, yang tersisa di premis mayor dijadikan predikat kesimpulan. Jadi sistem dasarnya seperti itu. Ya. Oke, itu dia. Wawajadu, dan kaum Neoplatonis itu menemukan luzumal haddil awalil awsat, kelaziman term pertama, term mayor, lil ausat, bagi term tengah. Dururian secara niscaya, atau di sini apodiktik. Semua manusia akan mati. Itu dururi kan, niscaya kan? Iya kan? Artinya kalau konon Nabi Isa masih hidup itu kan walau alam besar. Tapi yang jelas nggak ada, ya kan? Itu malah bukti bahwanya Nabi Isa itu bukan manusia, Pak. Gimana? Oh iya, ya itu urusan lain. Tapi nggak cuma Nabi Isa kan yang dinyatakan masih hidup kan? Nabi Idris kalau masih hidup ya.
Khidir, ya kan? Tapi apa lagi? Imam Mahdi, gitu. Kalau penelitian yang kontemporer justru kita bisa nggak mati kalau kita bisa mengatasi hal-hal yang teknis. Kematian itu adalah hal-hal yang teknis, misalnya gagal jantung, gagal ginjal dan seterusnya. Itu kan problem-problem teknis. Kalau problem-problem teknis itu bisa diatasi, manusia bisa panjang umur. Misalnya tua itu kan bukan niscaya, itu bisa diatasi juga gitu. Jadi orang zaman sekarang itu berusaha untuk tetap awet muda dan panjang umur. Tapi nanti yang bisa kayak gitu hanya orang-orang kaya. Ya, hanya orang-orang kaya tadi kan. Ya kayak sekarang kan misalnya gini. Di Korea saja itu apa namanya? Kalian kalau nggak suka dengan muka kalian ini bisa operasi plastik kan? Kalau di Korea iya. Nanti sampai ke Indonesia juga mungkin. Jadi operasi plastik itu ya ayo operasi plastik gitu. Udah iklannya udah biasa saja. Nanti akan muncul, tapi nggak semua orang bisa operasi plastik kan, kecuali yang punya uang. Nanti juga sama itu. Orang pengen tetap awet muda, nggak mati-mati, kecuali dia tabrak truk gitu baru mati kan. Timpa apa gitu baru mati ya. Tapi secara umum dia masih bisa ini. Tapi secara umum dia tetap saja akan ini standar yang kita sekarang ya. Kalau yang tadi saya omongkan itu ilmu tentang abad ke-21 ke atas ya. Itu orang berusaha untuk mengatasi kematian memang. Tapi ini yang klasiknya adalah semua manusia itu akan mati. Hubungan antara kematian dengan manusia itu sifatnya doruri. Oke. Wajadu luzumal ausati lil akhiri wujudian. Tapi mereka menemukan kelaziman term tengah pada term minor itu eksistensial. Ini perlu ada contoh yang seharusnya. Contohnya nggak ini berarti. Mereka menemukan kelaziman term tengah pada yang minor itu sifatnya wujudi, sifatnya eksistensial. Kalau doruri itu kan niscaya. Kalau eksistensial itu ya kalau ini lebih apakah eksistensial? Sokrates adalah manusia eksistensial, benar ya? Ya betul berarti. Kemanusiaan dengan Sokrates itu sifatnya eksistensial, bahwa Sokrates adalah manusia. Tapi kalau bahwa manusia itu akan mati sifatnya konsekuensial, ya doruri niscaya. Ya karena dia dari tiada maka akan tiada, ya kan? Ya kan? Kenapa kemungkinan kita ini dianggap kan sebagai apa? Mungkinul wujud kan, bukan wajibul wujud. Karena kita tadinya tidak ada menjadi ada dan punya kemungkinan untuk tiada, sebenarnya gitu kan. Maka ini sifatnya bukan eksistensial. Wara'au, dan mereka melihat al-haddal ausati term tengah, wa kana huwa al-illah, dan ada apa term tengah itu ilah, sebab filuzumil haddil awal, bagi kelaziman term mayor lil akhiri, bagi term minor, wal wasil lahu bihi, dan yang mengkaitkan term mayor dengan minor. Nah, mereka menemukan term tengah ya, apa tadi? Itu penyebab bagi keterkaitan kelaziman term mayor dengan term minor. Kayak ini loh. Kenapa ini bisa muncul kesimpulan ini? Karena ada term tengah. Maksudnya begitu, ya kan? Kok bisa kita menyimpulkan Sokrates akan mati? Karena tadi Sokrates manusia, ya kan? Jadi term tengah itu yang memungkinkan term mayor dan minor itu ngair, ya. Oke. Wal wasil lahu bi. Tsumma wajadu, kemudian mereka menemukan halata nafsihi, kondisi dirinya term tengah maksudnya, ingdal akhiri, pada term minor itu halal
mendapatkannya dalam kondisi halal wujud, dalam kondisi eksistensial. Term tengah pada term minor itu eksistensial, sama dengan yang tadi ya. Qalu, maka mereka mengatakan idza kana halul ausati, apabila ada kondisi term tengah, alladzi huwa al-illah, yang mana term tengah adalah sebab, wasabab fi wusulil awal, sampainya term mayor bil akhiri bil akhiri dengan term minor, halal wujud, kondisinya adalah eksistensial. Wa kaifa yajuzu, maka bagaimana bisa ayyakuna, ada halul awali, term mayor indal akhiri pada term minor, halal ittiror, kondisinya adalah kondisi konsekuensial atau keniscayaan atau kondisi. Jika hubungan antara term tengah yang menggabungkan antara term mayor dengan minor itu sifatnya eksistensial, bagaimana bisa relasi antara term mayor dengan term minor itu sifatnya konsekuensial? Ini loh, kalau ini premisnya itu sifatnya eksistensial, masa kesimpulannya sifatnya konsekuensial? Ini versi orang Neoplatonis. Bagi mereka, kalau premisnya itu sifatnya, ada premis yang sifatnya eksistensial, maka kesimpulannya eksistensial. Sokrates akan mati itu seharusnya apa? Eksistensial atau konsekuensial? Konsekuensial dong, ya kan? Kok bisa sih gitu? Nah, ini maka dijawab. Innama, ini loh. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sempat bahas soal apodiktik dan eksistensial ya. Apodiktik itu doruri atau niscaya atau ini konsekuensial aja lah, konsekuensial ya, sifatnya itu karena dia manusia maka akan mati, segitu ya. Kalau eksistensial itu keberadaannya, bahwa Dimas adalah manusia, itu eksistensial, ya kan? Bahwa gelas air adalah sesuatu yang liquid ya, yang mencair, itu adalah eksistensial, bukan konsekuensial. Tapi kalau misalnya semua air itu mencair ya, apabila setiap air itu pada dasarnya mengalir dari atas ke bawah. Kopi ya, minuman kopi adalah cairan, jadi dia akan mengalir dari atas ke bawah, kan gitu kan? Itu sifatnya konsekuensial, bukan eksistensial. Kalau eksistensialnya adalah air itu mencair ya, cairan ya, liquid. Nah ini tadi, kalau di sini ada yang sifatnya eksistensial, Sokrates adalah manusia, kok bisa kesimpulannya adalah konsekuensial semacam itu. Nah, wa inna ma suwigha lahum hada, mereka kaum Neoplatonis itu suwigha itu terbenam pada mereka, suwigha lahum hadal i'tiqad. Kenapa mereka terbenam dalam keyakinan itu? Linadrihim, karena mereka memandang fi wujudil umur wal ma'ani, fi mujarrodil umuri wal ma'ani, karena mereka hanya memperhatikan perkara-perkara yang sifatnya maknawi saja. Wa iswirorihim, dan melenceng mereka, kemelencengan mereka, apa sih kemelencengan? Melenceng dari iswirar. Ansara itil mantiki, dari syarat-syarat
logika. Wa syara'itil maquli alal kulli, dan syarat-syarat wacana tentang universalia. Ini kenapa mereka tadi bagi orang-orang Neoplatonis, kalau premisnya eksistensial maka kesimpulannya harus eksistensial. Tapi ini kok bisa kesimpulannya malah apodiktik gitu kan. Nah, oleh Al-Farabi dikritik, mereka mempunyai kepercayaan bahwa setiap premis yang sifatnya eksistensial harus berkesimpulan eksistensial. Itu apa? Ya karena mereka hanya memperhatikan makna-makna saja, tidak memperhatikan syarat-syarat logika dan syarat-syarat universalia. Walau alimu, seandainya mereka mengetahui, watafakaru dan memikirkan, wata'amalu dan merenungkan, halal makuli alal kul, kondisi wacana universalia. Universalia itu tentang yang global. Misalnya kayak manusia, ya kan, air, itu kan global ya, bisa mencakup, kata manusia kan bisa mencakup kita semua kan, gitu kan. Wasyartihi, dan syaratnya, wa inna maknahu, dan bahwasanya makna dari wacana universal, wa anna kullama huwa ba, bahwa semua yang b, wa kullama yakunu ba, dan semua yang menjadi b fahuwa atam, maka dia sempurna. Ini oke. Ini tentang universalia. Universalia itu gini. Semua b, jika misalnya semua b itu bagus, ketika ada sesuatu yang memenuhi syarat-syarat b, maka sesuatu itu bagus, ya kan? Ini kan artinya itu universalia. Itu tadi, semua orang yang jujur bisa dipercaya, ada kan? Nabi Muhammad jujur, jadi bisa dipercaya. Nah, itu kan universalia, ya kan? Prinsipnya itu. Sejauh X itu B, maka X itu B, misalnya gitu. Kalau misalnya ada Y itu punya sifat-sifat B, punya sifat-sifat X, maka Y itu akan B, gitu kan? Itu universalia. Nah, lawajadu, niscaya mereka akan menemukan annahun ya, bahwasanya B bisyartil makuli, sesuai dengan syarat wacana alal kul, atas universalia biddoruroh, secara niscaya. Ini seperti yang pernyataan tadi, kenapa Sokrates ini dinyatakan akan mati? Karena ada universalia ini. Prinsipnya kan universalia di atas. Semua manusia akan mati, ya kan? Maka ketika Sokrates ini masuk ke dalam kerangka universalia, yaitu dia manusia, ya mati dia. Paham kan? Ya? Semua manusia yang hidup membutuhkan oksigen, ya kan? Namun siapa mas? Maaf saya. Mas Rizky manusia, jadi membutuhkan oksigen. Manusia dan hidup pasti membutuhkan oksigen, ya kan? Kalau kasih kedap udara, mati dia, ya kan? Itu tadi, karena ada universalia di situ. Itu prinsip universalia. Memang di dalam logika wajib ada universalia. Kalau tidak ada universalia, tidak bisa disimpulkan. Wajib tuh. Jadi semua adalah wajib. Semua adalah atau semua bukan wajib ada. Kalau sebagian dengan sebagian nggak bisa disimpulkan. Nah, karena tadi untuk menyimpulkan kita memerlukan al-maqul al-kul. Walama aradolahumusyak. Kalau mereka tahu tadi ya, walama aradolahumusyaku, niscaya mereka tidak akan dihadiri oleh keraguan. Ya. Walama sagholahum ma'taqodu, dan mereka tidak akan tenggelam pada apa yang dipercaya mereka. Kalau mereka tahu yang ini tadi, syarat-syarat makul ala universalia ya, universalia. Universalia prinsip tentang universal ya. Misalnya mereka tidak akan bingung dengan pernyataan bahwa premis, ketika ada premis
eksistensial, kesimpulannya kok apodiktik, itu mereka tidak akan khawatir, tidak akan ragu. Karena apa? Kalau dengan syarat mereka mengetahui prinsip universalitas. Wa aidon, dan juga fa'innal kiasat, bahwasanya kias-kias atau silogisme allati ya'tuna biha an Aflatun, yang mereka hadirkan terkait dengan Plato, idatu ummila haqqat ta'amuli fiha, apabila direnungkan dengan sungguh-sungguh, wajadu aktsaroha waridan, mereka akan menemukan bahwa mayoritas dari silogisme Plato itu hadir fi suaril kias, dalam bentuk silogisme al-mu'talifi, yang terbentuk minal mujibatain, dari dua proposisi afirmatif fi syaklith tsani. Waduh, ini memang logika banget ini. Di bentuk yang kedua. Oke, ini kita belajar tambahan lagi. Yang pernah belajar logia siapa sih di sini? Yesus. Mas Faik, saya. Ini emang pengandaiannya baca ini nih orang udah matang logikanya memang. Kalau tadi saya ini satu pertemuan sendiri nih tadi. Iya, bahasa tadi kan premis mayor, premis minor. Nah, ini ngasih PR lagi dia. Asyaklutsan. Ya. Nih ya. Kalau saya sebut silogisme maksudnya ini ya, 3 kalimat yang mana 2 kalimat disebut premis mayor, premis minor, yang kalimat ketiga adalah kesimpulan. Nah, ini bentuknya ada banyak, nggak sekedar semua, ada yang sebagian, ada semua ya. Wah, ini ampun-ampunan nih kalau muncul lagi dari nol. Oke. Begini. Tadi ya, silogisme itu ada premis mayor ya, premis minor, kesimpulan ya. Terdiri dari yang depan ini disebut subjek, yang belakang, maaf ya, ini subjek, ini predikat ya. Yang disebut 2 kali disebut dengan term tengah. Nah, ini ada kadang term tengah itu bentuknya itu misalnya nih, saya gini ya, semua A, misalnya gini, A apa ya, S, ini SS, maaf, SP, SY. Kadang yang bentuknya kayak gini. Ini bentuk pertama. Jadi term tengah itu bisa pindah-pindah tempat. Kadang dia berada di subjek, kadang berada di predikat. Contohnya yang kayak tadi, semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia, jadi Sokrates mati. Itu yang disebut 2 kali kan di depan dan di belakang. Nah, ini bentuk pertama. Ini bentuk pertama. Kalau di logika bahasa Indonesia disebut figur pertama. Supre, ini disebut supre. Ada kalanya term tengahnya itu berada di belakang semua. Ya. S, misalnya SP, ini PY. Di sini. Ininya sama. Ini bentuk kedua. Ini saklusan nih. Kalau disebut saklusan ini pre. Term tengahnya ada di belakang semua. Apa ya contohnya ya? Saya kasih contoh nih. Ini saya buku karya saya, logika komunikasi. Pre ya. Semua koruptor adalah orang licik. Arjuna bukan orang licik. Di belakang semua kan orang liciknya. Jadi Arjuna bukan koruptor. Sebagai contoh tuh. Di belakang semua tuh. Kalau yang pertama tadi, semua koruptor adalah
orang licik. Sengkuni adalah koruptor. Ya, koruptor ini. Semua koruptor adalah orang licik. Sengkuni adalah koruptor. Jadi sengkuni orang licik, ya kan? Ini wayang. Saya pasang ini lagi suka Mahabharata. Nah, ini bentuk kedua. Bentuk ketiga di depan semua. SS, P, Y. Nah, di depan nih. Ini istilahnya sub-sub. Ini bentuk ketiga. Contohnya adalah semua koruptor adalah orang licik. Ya, semua koruptor adalah pembohong. Jadi ini harus ada teknik nih. Semua koruptor adalah orang licik. Semua koruptor adalah pembohong. Jadi tapi nanti jadi sebagian pembohong adalah koruptor. Karena nggak semua pembohong koruptor juga, sebagian. Tapi itu harus belajar lagi nih. Tapi nanti kesimpulannya sebagian. Intinya bentuk ketiga adalah term tengahnya ada di depan. Yang terakhir term tengahnya di belakang semua. Misalnya ini SP YP. SP PY. Nah, ini. Supre. Ini yang keempat. Contohnya apa di sini? Semua koruptor adalah orang licik. Semua orang licik adalah orang egois. Jadi sebagian orang egois adalah koruptor. Percaya aja itu kesimpulannya. Agak ngebul ya. Kalau nggak belajar logika agak ngebul. Nah, tadi kita kembali ke laptop. Bagi mereka ini bentuk-bentuk silogisme yang dihadirkan oleh Plato itu kebanyakan berbentuk silogisme yang terbentuk dari dua premis afirmatif, bentuk dua. Nah, ada afirmatif, ada ini nanti gini. Di logika itu ada bentuk kalimat yang afirmatif, ada yang negatif. Ya, afirmatif itu semua adalah. Contohnya tadi ya, semua koruptor adalah orang licik. Itu afirmatif. Artinya afirmatif itu mengiyakan, mujib. Ya. Lawaknya salibah, negatif. Semua apa tadi? Misalnya bukan ini. Semua apa di sini contohnya? Yang bukan. Arjuna bukan orang licik. Arjuna bukan orang licik. Nabi Muhammad bukan pembohong. Itu negatif. Karena ada kata bukan. Jadi kalimat disebut positif kalau dia tidak ada bukannya. Ketika dia ada bukannya disebut negatif. Nah, nanti ada yang universal, premis ya, proposisi. Ada yang partikular. Universal itu semua, tadi kan, semua koruptor adalah orang licik. Bener nggak? Sepakat nggak? Koruptor itu pasti licik, pasti itu, pasti. Itu universal. Semua koruptor adalah pembohong. Benar nggak? Misalnya saya ngomong koruptor adalah pembohong, itu semua atau sebagian? Semua. Santri adalah muslim. Semua atau sebagian? Sebagian. Masa sih? Masa itu? Betul ya? Semua. Orang Indonesia adalah orang agamis. Semua sebagian? Sebagian, ya kan? Nah, kalau sebagian disebut partikular. Ya, paham ya? Tadi ada yang sebagian guys. Ini kalau afirmatif negatif. Nah, tadi ya katanya ini mayoritas kalimat yang dibuat oleh Plato itu bentuknya afirmatif dalam bentuk yang kedua. Berarti mana? Ini ya, syaklutani, artinya pre.
di belakang. Tadi contohnya misalnya apa namanya? Semua koruptor adalah orang licik, Arjuna bukan orang licik. Nah, jadi Arjuna bukan koruptor. Gitu. Oke, lanjutlah. Ini ampun nih. Wa mahma nadhara fi wahidin min muqaddimatiha wa masa andainya nadhara memperhatikan siapa man fi wahidin min muqaddimatiha, satu persatu dari premis-premis yang dibuat oleh Plato, tabayana maka akan jelas wahna madda'auhu, lemahnya prasangka mereka fiha, terkait dengan pernyataan Plato. Ini gak dikasih contoh ini kaliannya gitu. Kelemahan tulisan zaman dulu kan belum ada catatan kaki ya. Jadi tidak, memang salah satu tugas kita kalau misalnya mengkaji teks itu apa? Ya mensyarah itu kadang melengkapi, ya kan? Ngasih tambah contoh, keterangan, kayak gini kan? Karena dia nganggapnya ini dia nulis ya untuk para filsuf juga gitu kan, harus paham semua ini Sakrutani, wow, gitu kan. Padahal itu harus jelasin tuh jelentrehno dulu kan Jawa kan, gitu. Waqat lahoso al Iskandar Afrodisi, Alexander Afrodisi telah meringkas makna makul alal kul, makna wacana universalia. Wa fasola an Aristu fi madda'auhu, dan mereka telah memisah menjauh terkait dengan Aristo dengan apa yang dianggap oleh orang-orang Neoplatonis. Wa syarahna nahnu, kami telah menjelaskan aqawilahu, pernyataan Aristotle Aidon juga an kitabi analutika, terkait dengan buku analitik, fi hadal bab, terkait dengan universalia. Bayanna, dan kami telah menjelaskan makna makul al-kul, makna wacana universalia. Walahosna amrohu syafian, dan kami telah meringkasnya terkait dengan universalia itu secara jernih. Wafarokna fihi, dan kami telah memisahkan terkait dengan wacana universal itu baina doruri al-qiyasi, terkait dengan kias yang niscaya, wa baina doruri al-burhani, silogisme yang niscaya. Ini ada dua istilah, ad-doruri al-qiyasi dan ad-doruri al-burhani. Kias di sini maksudnya adalah, kalau saya di buku saya istilahnya penalaran langsung. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya penalaran langsung. Kalau yang tadi kita ini nih disebut dengan burhan, demonstrasi. Ada konsekuensi-konsekuensi. Kalau yang ini pasti kesimpulannya Y adalah P, ya kan? Y sama dengan S, Y sama dengan P, Y sama dengan S, kan gitu. Itu konsekuensial. Tapi ada ad-doruri al-qiyasi. Contohnya gini. Dalam perdebatan itu kan sebenarnya percampuran antara ini. Kadang kita ini, misalnya gini, ini disebut oposisi. Di logika ada istilah oposisi. Oposisi itu adalah ketika dua kalimat atau lebih itu saling bertentangan. Mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang tidak jelas. Contohnya misalnya gini. Ada orang menggunakan pernyataan afirmatif universal. Semua orang berjubah adalah orang baik. Ya, ada yang ngomong gitu. Semua orang yang pakai jubah, utang-utangnya gede, orang baik. Wah, ketika ada orang lewat pakai jubah itu cium tangan, gitu kan? Ada yang orang gitu kan? Wah, pakai bahasa Arab, wah ini seh nih, amin, gitu kan?
Ada itu ya apa anekdot itu loh. Orang ke Mekah kemudian dengerin radio, ngaji terus gitu kan, ngaji ganti channel, ngaji terus gitu kan. Bawa pulang sampai ke Indonesia, kok nggak ngaji gitu kan. Diganti radionya ya karena tadi bagi dia setiap bahasa Arab itu adalah ngaji. Benar orang gitu. Ini ada orang juga gitu kan. Setiap ada orang yang pakai jubah, pakai imamah besar itu wah sah gitu. Belum tahu. Oke. Ini itu disebut dengan apa namanya? Proposisi afirmatif universal. Dilawan dengan proposisi afirmatif negatif universal. Semua orang berjubah bukan orang baik. Semua orang berjubah bukan Orang baik. Ada kan orang gitu kan? Melihat orang berjubah, Allah paling gitu kan? Ya kan? Islam garis keras itu kan rata-rata pakai jubah, jejatnya hitam gitu kan. Wah, ini paling orang garis teroris nih, kayak gitu kan. Ada yang emang gitu kan? Bener kan? Iya. Kayak sebagian Islamophobia kan kayak gitu kan. Semua orang Islam teroris. Nah, itu tadi kan. Ini yang yang afirmatif. Ini gini. Saya gambar aja ya. Premis A, ini A, ada E, ada O, ada I. Ya. Kalau A itu semua adalah, tinggal semua titik-titik adalah titik-titik. Kalau E, ya kita bandingkan. Habis mas ini mas. Kalau E itu, ini kalau atas ini semua, ya. Tapi ini semua bukan. Semua titik-titik bukan titik-titik. Kalau ini adalah ya. Kalau O itu sebagian. Ya, ini sebagian. Yang bawah sebagian, ya. Ini sebagian. Tapi bedanya adalah di sini afirmatif. Sebagian titik-titik adalah titik-titik. Sebagian titik-titik bukan titik-titik, ya. Ini sebagian, ya sama lagi. Ini disebut oposisi. Kadang kita itu berdebat itu kan gara-gara gini doang. Semua orang Islam orang baik, kan? Nih, sini apa? Semua orang Islam bukan orang baik. Ya? Mana yang benar? Ini enggak. Sebagian orang Islam adalah orang baik. Enggak. Sebagian orang Islam bukan orang baik. Nah, ya kan? Sebenarnya orang kita berdebat tuh di situ, ya kan? Muternya di sini. Nah, ini tadi ad-daruri al-qiyasi itu di sini konsekuensinya. Kalau ini lawan ini, A lawan O, A lawan I, ini sama ini disebut kontradiktoris. Harus ada yang salah, harus ada yang benar. Tidak bisa benar dua-duanya. Ini sama ini. Semua, misalnya ini, semua orang Islam adalah orang baik. Ya, maaf. Tadi kita pakai contoh yang tadi. Semua orang berjubah adalah orang baik. Sebagian orang berjubah bukan orang baik. Mana yang benar? Mana yang salah? Yang A atau I? Semua orang berjubah adalah orang baik. Sebagian orang berjubah bukan orang baik. Mana yang benar? A atau kebalik ini. Ini I, ini O. A lawan O mana yang benar? O benar. Berarti ini wajib salah. Wajib salah. Ini sama ini. Yang tadi. Semua orang berjubah bukan orang baik. Di sini sebagian orang berjubah adalah orang baik. Mana yang benar? I sama I. I benar. Ini pasti salah. Tapi kalau ini sama ini, apa yang terjadi? Semua orang berjubah adalah orang baik. Semua orang berjubah bukan orang baik. Apa yang terjadi? Berantem nih. Ini ada kontraris.
kita debat kusir itu di sini nih. X itu sesat, X itu bukan sesat, itu kan gitu kan? Orang saling menyesatkan di sini nih, disebut dengan kontraris. Padahal kalau A lawan E itu bisa salah dua-duanya, minimal harus ada salah satu. Kalau yang satu udah salah, yang lainnya nggak jelas. Kalau Anda mau berdebat aman, mainnya di bawah. Karena yang bawah itu rata-rata minimal harus benar satu. Tidak mungkin salah dua-duanya. Kalau Anda berdebat dengan ini. Sebagian saya ketika kita ketemu stereotip itu kan di sini. Semua laki-laki dari suku X sifatnya bla bla bla. Itu kan di sini nih. Padahal kan nggak semuanya itu kan. Itu. Nah, ini ad-daruri al-qiyasi contohnya semacam ini. Kalau salah satunya benar, kalau ini ya, ini lawan ini tidak boleh dua-duanya benar, tidak boleh dua-duanya salah. Harus ada yang benar, harus ada yang salah. Ini kalau A lawan O atau E lawan I. Tapi kalau ini sama ini, A lawan E bisa dua-duanya salah, minimal salah satu. Tapi kalau I lawan O, minimal benar satu. Kecenderungannya benar. Kecenderungannya benar kalau di bawah. Makanya hati-hati menggunakan universalia. Sebenarnya gitu. Hati-hati mengambil kesimpulan. Kenapa kita memandang orang kadang sebelah mata? Karena kadang ada itu kan, dianggapnya semua. Padahal kan orang kan beda-beda, ya kan? Ya tidak bisa jangankan satu suku ya. Satu keluarga aja sifatnya beda-beda kan? Nah ya tadi. Satu keluarga aja sifatnya beda-beda. Kok bisa kita mau mengeneralisir satu suku kan? Nah, artinya lebih baik kita mainnya di bawah. Oke, bihaitu udah hampir jam 9 ya. Bihaitu yakunu fihi, yang mana di dalam buku tadi ya, penjelasan tadi, oniyatun liman ta'ammalahu, kaya bagi orang yang merenungkannya, angkul lima yurithuhu labatan, merenungkan semua yang diwariskan oleh Aristotle secara menetap fi hadzal bab, terkait dengan pembahasan tentang universalia. Faqad dhahara, sungguh telah jelas, annalladzi idda'ahu Aristoteles, bahwa yang disangka, yang diduga oleh Aristotle fi hadzal qiyas, terkait dengan qiyas, huwa alamat da'ahu, sesuai dengan yang diakui oleh Plato. Wa inna Aflatun, bahwasanya Plato, la yujadulahu, tidak terdapat padanya, qaulun yasrohu fi, satu pernyataan yang menjelaskan di dalamnya, bima yukhalifu qaula Aristu, yang bertentangan dengan pernyataan Aristotle. Ini intinya Al-Farabi mengatakan dia sudah menjelaskan buku-bukunya Aristotle, dan dia juga meneliti pernyataan-pernyataan Plato, dan dia dapatkan itu sebenarnya pernyataan Plato tidak bertentangan dengan pernyataan Aristotle, kurang lebih saja. Oke, ada yang mau nanya? Tapi jangan suruh ngulangin yang tadi. Capek. Nanya di luar forum ya. Untuk yang di internet mungkin kita cukupkan dulu ya. Habis ini kita mau ngobrol-ngobrol. Silakan. Terima kasih atas atensinya. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.